Selamat bertemu para mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti perkuliahan dengan topik tentang roles of government from liberal and socialism perspectives. Kita akan berbicara tentang apa peran dari pemerintah khususnya dalam pembangunan ekonomi dilihat dari perspektif ideologi sosialisme, liberalisme maupun sosialisme. Di kedua perspektif ideologi tersebut tentu ada sedikit atau perbedaan yang ekstrim di antara mereka di dalam melihat peranan dari pemerintah, akan tetapi dalam satu dan lain hal pada intinya mereka mengkonsepkan tentang bagaimana seharusnya pemerintah bertindak di dalam melaksanakan pembangunan dan juga pelayanan terhadap masyarakat. Menurut World Bank, dan secara umum saya kira ini perspektif World Bank itu cenderung dipengaruhi oleh ideologi liberalisme, fungsi dasar pemerintah khususnya di dalam pembangunan ekonomi itu meliputi paling tidak 4 hal. Yang pertama adalah melakukan dasar-dasar atau meletakkan dasar-dasar hukum, establishing of law. Artinya pemerintah itu bertugas atau berkewajiban untuk mengatur tata kelola penyelenggaraan negara dan juga kegiatan ekonomi agar ada batas-batas, tata cara, prosedur, dan seterusnya sedemikian rupa sehingga pelaksanaan penyelenggaraan negara dan pembangunan ekonomi itu berada pada satu sistem yang teratur dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah mengadakan kebijakan yang kukuh atau kuat, tidak menyimpang, jadi ada konsistensi yang bisa menjadi patokan bagi semua pihak, termasuk di dalam konteks ini adalah menjaga stabilitas makroekonomi. Pemerintah bertugas agar keadaan ekonomi di satu negara itu bisa berjalan secara stabil, ada pengendalian yang berkaitan dengan inflasi misalnya, suku bunga dan seterusnya, supaya semua orang atau semua pihak yang terlibat di dalam proses-proses pelaksanaan pembangunan dan juga kegiatan ekonomi itu bisa berkiblat kepada satu konsistensi atau satu parameter-parameter yang dibuat oleh pemerintah sedemikian rupa sehingga ada predictability ya di dalam mereka menjalankan kegiatan di sektor ekonomi tersebut atau kegiatan bernegara secara umum. Di samping itu yang ketiga, pemerintah itu juga memiliki peran untuk melakukan investasi di bidang sistem dan juga pelayanan sosial dasar dan juga infrastruktur. Pemerintah itu berkewajiban agar ada satu standar-standar tertentu yang menjamin kesejahteraan dari rakyat. Ya, apakah itu di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang perumahan, atau juga infrastruktur, agar sedemikian rupa masyarakat di negara atau rakyat di negara tersebut itu bisa menikmati satu derajat kesejahteraan tertentu. Ya. Dan kemudian yang selanjutnya, pemerintah juga berkewajiban atau memiliki peran untuk melindungi yang lemah, mereka yang tidak bisa memiliki akses secara normal kepada kehidupan dan mungkin penyelenggaraan atau aktivitas di bidang ekonomi misalnya, itu harus bisa dilindungi oleh pemerintah. Misalnya mereka yang katakanlah cacat atau sakit atau memiliki keterbatasan akses terhadap aset-aset kekayaan publik, aset-aset negara, terhadap aktivitas-aktivitas pada umumnya dan seterusnya, maka pemerintah wajib untuk melindungi mereka ini. Dan yang terakhir, pemerintah itu juga memiliki peran atau kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup ya, karena lingkungan hidup tentu saja itu sifatnya bisa jadi pelindungan lingkungan hidup itu bersifat nirlaba, karena tidak bisa katakanlah misalnya menjaga hutan itu menghasilkan satu profit tertentu sehingga mungkin tidak banyak orang yang mau terlibat di dalam proses pelindungan hutan.
Padahal hutan itu sangat diperlukan bagi eksistensi kehidupan manusia, dan oleh karenanya pemerintah wajib hadir untuk melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Nah, di dalam perspektif yang lain, menurut Anderson, fungsi dasar pemerintah dalam pembangunan ekonomi itu meliputi beberapa hal, agak berbeda sedikit dengan apa yang dikemukakan atau yang dikonsepkan oleh Bank Dunia. Menurut Anderson ini, fungsi dasar pemerintah itu meliputi yang pertama adalah providing social economic infrastructure, nanti kita akan bicarakan satu persatu. Kemudian yang kedua adalah provision of collective goods and services, ya, menyediakan barang dan jasa umum yang perlu untuk disediakan bagi masyarakat atau rakyat. Kemudian resolution and adjustment of conflict, ya, melakukan pemecahan atau juga rekonsiliasi konflik. Lalu kemudian maintenance of competition, menjaga agar ada kompetisi di dalam bidang ekonomi. Protection of natural resources, perlindungan terhadap sumber daya alam. Provision for minimum access by individuals to the goods and services of the economy. Sama halnya pemerintah itu bertanggung jawab untuk menjaga akses minimum, ketersediaan akses minimum bagi warga negara, dan juga stabilization of economy. Kita akan bahas satu persatu apa masing-masing peran tersebut. Yang pertama, peran pemerintah itu adalah providing socio-economic infrastructure, di mana pemerintah itu wajib untuk menyediakan institusi-institusi dasar, peraturan, dan rencana yang diperlukan untuk dilaksanakannya kegiatan sistem sosial dan ekonomi modern. Ini artinya kegiatan-kegiatan ekonomi itu tidak bisa berjalan dengan otomatis atau dengan sendirinya, melainkan harus disediakan terlebih dahulu oleh pemerintah apa-apa yang bisa atau apa-apa yang menjadi landasan dan fasilitas dasar, sehingga roda ekonomi itu bisa berputar. Jadi misalnya pemerintah harus menetapkan standarisasi organisasi bisnis maupun sosial, menentukan definisi tentang pelindungan hak cipta, serta melakukan juga perlindungan hak cipta, perlindungan terhadap konsumen, pengaturan gaji dan upah, ketentuan tentang kebangkrutan usaha, perjanjian kontrak, dan juga sistem tarif. Dan semua hal itu nantinya bisa menjadi landasan bagi para pelaku di bidang ekonomi ketika mereka melaksanakan kegiatan ekonomi secara fair. Ya, ada rujukan-rujukan yang bisa dibuat oleh mereka untuk berinteraksi satu sama lain berdasarkan apa yang diatur oleh pemerintah tersebut. Kemudian peran pemerintah yang kedua adalah provision of collective goods and services, yaitu pemerintah harus menyediakan barang dan jasa umum yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat, tetapi sulit dipenuhi secara individu, sehingga harus ada usaha yang kolektif dilakukan oleh publik atau oleh pemerintah. Misalnya adalah sangat sulit bagi rakyat itu untuk secara individu menyediakan air minum misalnya. Maka pemerintah itu wajib hadir dengan membuat penyediaan air minum, apakah itu melalui PDAM misalnya atau melalui penyediaan air minum model lain. Lalu kemudian rakyat itu secara individu sangat sulit kalau mereka harus mendirikan pembangkit listrik untuk mendapatkan energi listrik. Maka pemerintah itu wajib hadir untuk menyediakan fasilitas seperti pembangkit listrik, tenaga uap kah, tenaga diesel atau tenaga yang lain, agar rakyat itu bisa memiliki akses terhadap energi listrik tersebut secara terjangkau. Dan juga berbagai fasilitas umum lain seperti jalan, jembatan, rumah sakit, dan seterusnya yang tidak mungkin individu per individu dari rakyat itu menyediakan sendiri-sendiri, karena itu akan menjadi sangat mahal dan tidak efisien, tidak efektif secara economic rationality. Nah, di dalam konteks ini termasuk juga pemerintah itu wajib untuk menyediakan sistem pertahanan nasional, karena tidak mungkin rakyat itu menyewa tentara sendiri-sendiri. Secara kolektif perlu ada kesatuan militer yang melindungi negara dari serangan musuh. Penyediaan jalan, jembatan, sistem navigasi, transportasi
atau juga menyediakan wilayah peresapan air sehingga terjaga konsistensi ketersediaan air di satu wilayah yang dibutuhkan oleh rakyat, konservasi lingkungan, penyediaan taman, hutan, pengendalian banjir, pembuangan limbah, serta penyediaan infrastruktur publik yang lain. Walaupun tentu saja di dalam konteks penyediaan itu bukan berarti bahwa pemerintah harus menyediakan sendiri, melainkan pemerintah bisa bekerja sama atau meminta sektor lain untuk menyediakan penyediaan jasa maupun produk atau aset yang berkaitan dengan fungsi provision of collective goods and services tersebut. Jadi pemerintah bisa bekerja sama dengan sektor lain di luar pemerintah. Pada peran yang ketiga, pemerintah itu juga harus melakukan resolution and adjustment of conflicts, ya. Pada dasarnya pemerintah itu didirikan sebenarnya untuk salah satunya mendamaikan konflik atau perbedaan yang terjadi di antara komponen-komponen yang ada di suatu negara. Sehingga pemerintah itu dibuat agar mereka bisa memecahkan masalah-masalah yang berbeda tersebut, ya, agar terjadi keadilan, ketertiban, dan juga stabilitas sosial maupun politik di dalam negara itu. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa memberikan perlindungan kepada mereka yang memiliki posisi ekonomi lemah menghadapi keserakahan orang-orang yang memiliki posisi ekonomi lebih kuat. Ya, sehingga ada sistem keadilan yang harus dibuat oleh pemerintah sedemikian rupa sehingga kemudian orang-orang yang lemah itu tidak terpinggirkan terus-menerus atau teralienasi atau tidak diapresiasi di dalam negaranya sendiri. Dan di dalam konteks ini juga pemerintah wajib untuk mencegah terjadinya eksploitasi manusia secara sewenang-wenang, ya, seperti kepada pekerja anak misalnya atau tenaga kerja wanita. Dan di samping itu juga harus menentukan ketentuan-ketentuan tentang upah buruh atau juga kesejahteraan pekerja secara umum. Pada peran yang keempat, pemerintah itu wajib menjaga atau memelihara kompetisi atau maintenance of competition. Jadi di dalam konteks pembangunan ekonomi, kompetisi antar provider itu pada ujungnya akan bisa membuat efektivitas dan efisiensi di dalam masyarakat mengakses barang atau jasa yang diperlukan oleh mereka. Manakala terjadi kompetisi atau persaingan antar provider, maka antar provider itu biasanya pertama mereka akan berusaha menjaga kualitas agar konsumen secara konsisten membeli produk barang jasa mereka. Pada sisi lain, mereka juga akan menawarkan harga yang paling rendah bagi konsumen sedemikian rupa sehingga kemudian konsumen tertarik untuk kembali membeli produk dan jasa mereka. Kalau kompetisi itu tidak dijaga, ya, competition itu tidak di-maintain oleh pemerintah, maka yang terjadi adalah monopoli. Dan monopoli ini bisa membahayakan kepentingan konsumen, kepentingan rakyat, karena produsen atau provider itu bisa seenaknya sendiri di dalam menentukan harga dan kualitas layanan atau produk, dan tentu saja itu sangat merugikan bagi kepentingan masyarakat umum. Nah, sehingga kompetisi yang sebenarnya itu adalah merupakan sesuatu yang alamiah terjadi manakala terjadi keterbatasan kesempatan dan sumber daya atau supply pada satu sisi, sementara peminat atau permintaan atau demand itu banyak pada sisi yang lain, itu akan berlangsung dengan sendirinya, ya, adanya kompetisi tersebut. Akan tetapi kalau dibiarkan terjadinya kompetisi itu bisa jadi terjadi kompetisi yang tidak sehat, ya. Nah, sehingga pemerintah harus hadir untuk mengatur agar kompetisi-kompetisi yang terjadi antar provider itu bisa berlangsung secara sehat dan teratur. Nah, apabila tidak dilakukan kontrol oleh pemerintah, maka kompetisi itu akan menjadi destructive competition yang juga ini tidak menguntungkan bagi publik. Jadi misalnya kalau produsen itu karena mereka saking inginnya mendapatkan konsumen lalu membanting harga dan kemudian melakukan manipulasi terhadap kualitas, ya, itu bisa jadi ujungnya adalah kebahayaan. Misalnya kalau terjadi persaingan antar airline,
ya antar penyedia jasa layanan penerbangan. Lalu untuk bisa mendapatkan konsumen, masing-masing perusahaan penerbangan menurunkan harga di batas limit tertentu yang wajar, lalu kemudian kualitas dari maintenance, kualitas dari layanan menurun, dan akibatnya mungkin bisa terjadi kejadian-kejadian yang fatal bagi keselamatan penerbangan. Nah, itu kompetisi antar provider di bidang penerbangan misalnya itu harus bisa dikontrol oleh negara atau oleh pemerintah agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan konsumen. Pada sisi yang lain, organisasi bisnis dan juga mungkin civil society itu bisa juga menjelma menjadi kelompok sindikat dan kartel yang membatasi akses publik terhadap proses produksi dan aktivitas kerja sedemikian rupa sehingga produk dan jasa layanan yang mereka berikan kepada masyarakat itu sebenarnya tidak sesuai dengan rasionalitas produksi. Jadi mereka bisa memanipulasi sedemikian rupa ongkos produksi yang sebenarnya rendah, lalu kemudian karena mereka menguasai sektor perdagangan tertentu, lalu kemudian mereka bisa menjaga agar harga jualnya tinggi. Nah, tentu ini juga merugikan konsumen secara umum. Oleh karena itu, pemerintah perlu di dalam hal ini membuat undang-undang anti monopoli misalnya, undang-undang perlindungan konsumen maupun juga pengaturan perusahaan atau juga upah dan seterusnya agar hal-hal yang tadi sudah kita sebutkan tidak terjadi. Peran yang kelima dari pemerintah itu adalah melakukan proteksi terhadap sumber daya alam, karena lingkungan hidup ini adalah sumber daya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Semua orang itu membutuhkan lingkungan hidup yang terjaga, sustainable, berkelanjutan agar mereka bisa menghirup udara bersih, mendapatkan akses terhadap air yang sehat, atau juga space yang bisa membuat mereka terbebas dari himpitan-himpitan sosial yang mereka misalnya butuh untuk menjelajah hutan atau juga melakukan eksperimentasi di alam semesta dan seterusnya. Nah, sehingga kalau lingkungan hidup itu rusak akan menyebabkan terganggunya kesejahteraan hidup bersama masyarakat di dalam satu negara, dan juga tentu saja bisa berpengaruh terhadap negara lain seperti kasus kebakaran hutan di Indonesia. Asapnya bisa pergi kemana-mana, ke Singapura, ke Malaysia, atau bahkan mungkin juga bisa ke Brunei dan seterusnya yang mengganggu tentu saja kehidupan di negara-negara lain tersebut. Nah, oleh karenanya pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi lingkungan hidup dan juga eksploitasi akses terhadap eksploitasi lingkungan hidup yang dapat mengganggu kelestarian ekosistem dan keberlanjutan pembangunan bagi generasi yang akan datang. Kalau pemerintah tidak melindungi lingkungan hidup, bisa jadi suatu negara akan sengsara, terpolusi, kehilangan sumber mata air, atau juga kehilangan udara yang bersih, dan tentu semua itu akan merugikan kehidupan rakyat secara umum. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil peran di dalam perlindungan sumber daya alam. Peran yang keenam adalah berkaitan dengan penyediaan minimum akses bagi setiap individu, baik itu barang atau jasa, khususnya bagi mereka yang terlantar atau memiliki keterbatasan di dalam kehidupan mereka, ya seperti orang cacat, orang yang sudah tua atau jompo, atau orang yang memiliki kelainan dan seterusnya, sedemikian rupa sehingga mereka tidak mungkin bisa survive secara individu per individu. Nah, di dalam konteks ini negara harus hadir memberikan jaminan kepada mereka agar walaupun mereka itu memiliki keterbatasan secara fisik misalnya, mereka tetap harus bisa menjadi warga negara yang sejahtera. Negara tidak boleh membiarkan orang-orang yang seperti itu mengurusi dirinya sendiri karena mereka tidak mungkin mampu untuk bersaing dengan orang-orang yang normal. Nah, sehingga pemerintah harus mengetahui bahwa mekanisme di dalam sektor ekonomi itu kadang-kadang sangat kasar dan tidak peduli bagi orang-orang yang seperti ini, ya. Misalnya kalau perusahaan itu tentu paling tidak ingin rugi
Oleh karenanya mereka selalu mencari pekerja-pekerja yang memiliki penampilan fisik dan keterampilan yang prima. Sedang orang-orang cacat itu tidak mungkin bisa bersaing dengan mereka yang organ tubuhnya itu sempurna. Nah, oleh karena itu pemerintah perlu untuk memberikan perlindungan dengan mengatur misalnya bahwa perusahaan juga harus bisa atau mau mempekerjakan orang-orang yang cacat tersebut dengan berbagai macam afirmasi ya, atau toleransi terhadap keterbatasan yang mereka miliki itu, termasuk juga memberikan pelatihan-pelatihan agar produktivitas orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik itu bisa setara dengan rekan-rekan mereka yang tubuhnya itu sempurna misalnya. Dan juga negara perlu untuk memperhatikan orang-orang yang miskin karena sakit, menganggur, yatim piatu, atau memiliki keterbatasan IQ dan seterusnya, agar mereka juga tetap bisa beraktivitas atau mengakses derajat kesejahteraan yang sama dengan mereka yang memiliki kesempurnaan fisik tertentu. Nah, sehingga dengan demikian pemerintah juga harus memiliki program-program dan sistem perlindungan sosial, juga jaminan sosial bagi masyarakat yang tidak beruntung ini. Peran yang ketujuh bagi negara atau pemerintah itu adalah melakukan stabilisasi ekonomi. Nah, ini adalah juga merupakan peran yang penting karena bagaimanapun kehidupan negara, kehidupan ekonomi suatu negara tentu kadang-kadang itu diliputi oleh pergantian situasi yang positif, tren positif dan tren yang negatif. Dan misalnya ada booming di satu ketika, tapi pada sisi lain atau pada kesempatan lain mungkin terjadi resesi. Pada saat booming mungkin pemerintah tidak terlalu harus banyak melakukan sesuatu, atau mungkin bisa jadi rakyat itu bisa memenuhi hajat hidupnya secara otomatis. Ya, banyak orang bisa memanfaatkan situasi booming itu untuk berusaha, mendapatkan profit dan seterusnya. Tetapi pada kesempatan yang lain bisa jadi kehidupan ekonomi itu jatuh kepada resesi. Misalnya terjadi bencana alam, perang dan seterusnya, menyebabkan atau bahkan juga pandemi seperti yang sekarang ini terjadi pelambatan atau bahkan juga disrupsi terhadap kegiatan ekonomi yang menyebabkan munculnya resesi atau pertumbuhan ekonomi yang tidak bagus atau bahkan pertumbuhan ekonomi yang negatif. Nah, di dalam konteks ini maka pemerintah harus bisa menjaga stabilitas pada saat booming. Pada prinsipnya pemerintah harus bisa melakukan pengereman dengan menaikkan pajak misalnya dan juga menaikkan saving. Lalu kemudian pada saat resesi pemerintah bisa menggunakan cadangan-cadangan anggaran, devisa dan seterusnya untuk menjaga agar situasi resesi itu tidak semakin turun dan juga menghancurkan secara total proses kehidupan ekonomi dan sosial di negara tersebut. Nah, sehingga di dalam setiap kesempatan pemerintah harus in charge untuk menjaga stabilitas ekonomi tersebut. Nah, tindakan pemerintah ini dibutuhkan untuk menolong agar terjadinya perbedaan dua kondisi yang ekstrim itu tidak boleh menjadi terlalu ekstrim, sehingga pemerintah harus bisa menggunakan instrumen berupa anggaran, kebijakan moneter, atau juga pengontrolan harga dan upah, serta juga penentuan pajak sedemikian rupa untuk memastikan agar stabilitas ekonomi itu senantiasa bisa terjaga, baik itu pada saat booming ekonomi maupun juga pada saat resesi. Nah, walaupun demikian akan tetapi pemerintah itu juga harus bisa sedemikian rupa fleksibel ya, menggunakan instrumen-instrumen tindakan atau kebijakan yang tadi sudah saya sebutkan, baik itu di bidang anggaran atau budget, kebijakan moneter atau juga pengontrolan harga dan seterusnya, agar bisa mereka pastikan kebijakan-kebijakan itu tidak berimpak negatif atau merugikan bagi masyarakat. Jadi misalnya kalau pemerintah menetapkan tarif atau pajak yang terlalu tinggi barangkali misalnya ya, ketika terjadi ekonomi booming, pemerintah itu kemudian untuk mencegah agar tidak terjadi bubble ekonomi, lalu diberlakukan pajak yang tinggi untuk mengerem konsumsi, itu jangan sampai kebijakan tersebut justru mematikan
pasar misalnya ya, produksi atau barang yang dijual di tengah masyarakat kemudian menjadi berkurang tingkat konsumsinya akibat pajak yang tinggi, harga-harga menjadi mahal dan kemudian orang malas untuk membeli, lalu kemudian produksi dari barang tersebut menjadi berkurang atau bahkan mati. Nah, sehingga sedemikian rupa walaupun pemerintah bertugas untuk menjaga keseimbangan itu, harus dipastikan bahwa dalam menjaga keseimbangan itu tindakan-tindakan yang dilakukan tidak boleh mematikan proses produksi atau proses pelayanan jasa yang disediakan oleh masyarakat. Kita memiliki pengalaman yang tidak mengenakan dalam beberapa tahun terakhir, misalnya ada menteri yang mengeluarkan kebijakan agar aparat sipil negara atau birokrasi tidak boleh mengadakan rapat di hotel misalnya. Ini juga instrumen pemerintah yang sebenarnya tujuannya adalah baik, yaitu untuk mengefisienkan anggaran publik, anggaran negara. Akan tetapi kebijakan yang seperti ini walaupun tujuannya baik, itu hasilnya belum tentu baik. Karena apa? Karena kebijakan yang seperti itu mematikan sektor perhotelan, ya, karena dilarang instansi pemerintah mengadakan rapat di hotel, ya. Kemudian hotel kehilangan pangsa pasar sampai 40%. Itu artinya hotel menjadi usaha di bidang perhotelan menjadi tidak sehat, ya. Sehingga kebijakan itu bisa berakibat kepada tutupnya perusahaan-perusahaan atau perusahaan-perusahaan yang menjadi penyangga hotel, apa itu perusahaan catering misalnya, atau souvenir, atau juga mungkin barang-barang yang diperlukan di hotel tersebut, atau bahkan mematikan kesehatan usaha di bidang perhotelan itu. Oleh karena itu, walaupun pemerintah itu memiliki fungsi yang penting di dalam menjaga stabilitas ekonomi, tapi harus dipastikan bahwa kebijakan itu juga harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Ada pertanyaan yang penting berkaitan dengan peran-peran pemerintah tersebut. Mengapa peran pemerintah dibutuhkan? Padahal di dalam bidang ekonomi kita mengetahui sebenarnya bahwa manakala rakyat itu membutuhkan sesuatu, secara otomatis itu akan ada pihak lain yang menyediakannya, ya. Itu dikenal dengan hukum atau kausalitas yang bernama supply dan demand. Sehingga supply dan demand ini mestinya bisa berjalan secara otomatis. Lalu di mana sebenarnya letak pentingnya peran pemerintah itu? Nah, ini yang saya kira akan penting untuk kita diskusikan. Nah, seperti tadi saya katakan, sebenarnya ada hukum supply dan demand di dalam kehidupan ekonomi atau kehidupan masyarakat. Ketika orang itu membutuhkan sesuatu, ya, di dalam ekonomi klasik itu terjadi mekanisme pasar. Ketika ada orang membutuhkan sesuatu, maka selalu akan ada penjual atau penyedia jasa untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi ada supply, ada demand, dan kemudian ada supply, ya, yang selalu berjalan secara equilibrium. Ada orang butuh makan, maka kemudian ada orang menyediakan warung atau restoran. Ada orang butuh pakaian, maka kemudian ada penjahit, ada pabrik pakaian. Ada orang butuh sepatu dan seterusnya, maka ada pabrik sepatu. Ada orang sakit, maka kemudian ada rumah sakit. Dan seterusnya, itu hukum supply dan demand, ya, terjadi di dalam bidang ekonomi. Nah, akan tetapi walaupun ada hukum kausalitas yang seperti itu, toh pemerintah itu tetap dibutuhkan. Nah, di mana pentingnya peran pemerintah itu? Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi ketika ada orang butuh makan, maka kemudian ada orang yang menjual makanan. Ketika ada orang butuh rumah, maka ada perusahaan real estate. Ketika ada orang butuh pendidikan, maka ada orang yang bergerak untuk mendirikan sekolah dan seterusnya. Itu adalah hukum supply dan demand. Lalu kalau semua kebutuhan masyarakat itu pada hakikatnya bisa dipenuhi oleh mekanisme pasar, maka apa perlunya kita punya pemerintah atau pemerintahan? Ya, ini menjadi pertanyaan klasik dalam konteks bagaimana peran pemerintah. Nah, ini adalah yang menjadi kunci jawaban dari pertanyaan itu, bahwa benar pada dasarnya bahwa ketika ada kebutuhan yang terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu selalu akan ada supply. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah pasar itu tidak bisa bekerja secara otomatis, ya, untuk melakukan fungsi-fungsi ekonomi. Mereka bisa
berfungsi manakala infrastruktur dasar untuk berfungsinya pasar itu bisa disediakan dulu atau ada dulu. Jadi misalnya kalau ada orang membutuhkan barang tertentu dan juga ada orang yang sebenarnya ingin mensuplai barang itu, akan tetapi kalau tidak tersedia jalan, jembatan, dan alat transportasi, maka walaupun ada supply dan demand, ada demand dan supply, keduanya tidak bisa berinteraksi. Nah, sehingga disinilah letak dari pentingnya peran pemerintah menyediakan jalan, jembatan, dan seterusnya agar interaksi di antara mereka yang berada pada sisi demand dan mereka yang berada pada sisi supply itu bisa bertemu. Ya. Pada sisi yang lain itu juga mekanisme pasar itu membutuhkan mekanisme ekonomi yang fair dan legitimate. Jadi kalau orang bertransaksi itu harus ada hukum yang bisa mencegah orang berlaku curang, memanipulasi, memalsukan, atau juga membuat rasionalitas harga itu menjadi tercederai dan seterusnya. Dan disitulah letak pentingnya peran pemerintah agar mekanisme pasar dan hubungan supply dan demand itu bisa berlangsung secara fair. Nah, di dalam konteks ini, pertama yang harus kita ketahui, pasar itu dapat berfungsi optimal bila tidak ada halangan bagi produsen dan konsumen untuk melakukan transaksi secara wajar. Ya. Jadi tidak ada opportunity bagi orang memonopoli, memanipulasi harga, atau menentukan harga secara sewenang-wenang dan seterusnya, sehingga intervensi pemerintah itu dapat berupa peraturan dan penegakan hukumnya agar market barrier yang seperti itu bisa dihilangkan atau dikurangi, ya, sehingga orang di dalam menentukan tarif, kualitas layanan, kualitas produk dan seterusnya itu harus bisa memenuhi standar-standar tertentu sedemikian rupa sehingga kemudian tidak merugikan bagi pihak yang lain. Yang kedua, alasan dari intervensi atau peran pemerintah ini juga diperlukan untuk mengatur pasar manakala terjadi kompetisi yang tidak efisien. Ya, seperti tadi sudah kita contohkan, kalau ada kompetisi mengarah pada destruksi yang tidak sehat, yang merugikan kepada kepentingan konsumen dan seterusnya, maka pemerintah perlu hadir agar permainan yang tidak fair itu bisa dieliminir, ya, sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang berinteraksi. Di dalam konteks ini pemerintah itu juga perlu untuk membuat standarisasi umum, termasuk juga standarisasi harga yang wajar dan seterusnya, agar pengaturan pasar yang merugikan bagi kepentingan umum itu bisa dikurangi atau bisa dihilangkan. Yang ketiga, pemerintah itu juga dibutuhkan di dalam konteks untuk memberikan proteksi dan legitimasi, ya, untuk mengesahkan kontrak dan transaksi yang dibuat antara produsen dan konsumen ketika terjadi perselisihan dan seterusnya, maka kemudian pemerintah bisa hadir, menengahi, mengatur sedemikian rupa agar hubungan yang terjadi di antara kedua belah pihak tersebut bisa berjalan secara legitimate dan diakui, disahkan secara hukum dan binding, mengikat kepada kedua belah pihak untuk konsisten menjalankan apa-apa yang sudah disepakati itu. Yang keempat, pemerintah itu diperlukan karena market itu selalu berpihak kepada mereka yang kaya, punya uang, ya, sehingga ini bisa memunculkan disparitas sosial, ya, dan membatasi akses orang miskin terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan oleh mereka. Sehingga kalau dibiarkan market itu tanpa intervensi pemerintah, bisa jadi orang miskin itu tidak mungkin bisa sekolah, tidak mungkin mereka bisa ke rumah sakit, tidak mungkin mereka bisa mengakses barang dan jasa yang diperlukan oleh mereka, termasuk juga misalnya ini yang sudah terjadi di dalam beberapa kasus. Bisa jadi orang miskin itu tidak bisa mengakses ke resources seperti pantai, gunung dan seterusnya karena semuanya dicaplok oleh perusahaan-perusahaan swasta yang besar, ya, dan akibatnya kemudian terjadi ketimpangan kehidupan di dalam masyarakat, di mana orang kaya bisa seenaknya menguasai lahan yang sangat banyak termasuk bibir pantai, ya, mereka
bisa memonopoli jasa dan layanan, sementara orang miskin ada di pinggiran-pinggiran hanya menonton saja kehidupan orang kaya tersebut, dan tentu saja disparitas ini bisa menimbulkan perpecahan dan juga destabilitas politik. Oleh karena itu pemerintah perlu untuk mengatur hal-hal tersebut tidak terjadi. Selanjutnya pemerintah juga perlu hadir melakukan peran, karena sistem market itu sendiri tidak langsung secara otomatis bisa menyediakan jalan bagi rakyat untuk mencapai kesejahteraan. Misalnya tidak otomatis market itu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan stabilitas harga, atau juga pertumbuhan ekonomi secara umum yang diinginkan, ya. Bisa jadi karena satu dan lain hal ada keinginan-keinginan yang kasar dan eksploitatif misalnya dari dunia usaha sedemikian rupa sehingga mereka membatasi jumlah pekerja, lalu kemudian jumlah angkatan kerja yang lain tidak bisa mengakses job availability di market dan seterusnya. Maka pemerintah perlu untuk memastikan agar jobs opportunity itu bisa disediakan mencukupi jumlahnya, syukur lebih banyak dari jumlah pencari kerja dan seterusnya, dan tidak hanya menyerahkan peluang membuka lapangan pekerjaan itu kepada dunia swasta. Di dalam konteks tertentu, pemerintah bisa juga melakukan investasi atau juga menyuntikkan investasi kepada dunia swasta dengan syarat mereka merekrut tenaga kerja yang mungkin masih belum mendapatkan pekerjaan sedemikian rupa, sehingga opportunity untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan juga nanti implikasi berikutnya mendapatkan kesejahteraan itu bisa disediakan bagi semua penduduk, bukan hanya mereka yang dibutuhkan atau mereka yang dianggap pantas oleh pasar saja, tapi harus bisa disediakan oleh semua yang menjadi warga negara di suatu negara itu. Alasan yang keenam itu adalah berkaitan juga bahwa ada realita sebagus apapun supply dan demand terjadi secara otomatis di dunia market, tetapi ada situasi-situasi di mana ada demand yang tinggi, supply itu belum tentu secara otomatis hadir memenuhi demand yang tinggi tersebut. Supply itu hanya akan hadir manakala bagi mereka ada perhitungan yang bersifat profit, ya, ada opportunity bagi mereka untuk generating revenue. Baru demand itu akan disertai dengan supply, ya, terjadi pemenuhan kebutuhan secara mekanistik dalam situasi yang seperti itu. Akan tetapi pada situasi khusus, walaupun terdapat demand barangkali, supply itu belum tentu terjadi secara otomatis, ya, karena mungkin perhitungan bisnis itu tidak ekonomis, tidak memungkinkan terjadinya profit. Contohnya adalah orang hidup di pedalaman itu tentu tetap membutuhkan barang dan jasa, katakanlah mereka butuh hidup sehat, mereka butuh pendidikan dan seterusnya. Tetapi mungkin tidak ada orang atau perusahaan mau untuk membuka rumah sakit di pedalaman, atau membuka sekolah di pedalaman, atau membuka mall, supermarket di pedalaman, ya. Akibatnya orang di pedalaman itu tidak bisa mengakses pendidikan, kesehatan, barang-barang ekonomi, walaupun mereka sebenarnya membutuhkan, ada demand di situ. Tetapi karena mungkin jumlah demand itu tidak seimbang dengan nilai investasi apabila misalnya swasta membuka investasi di situ, maka tidak ada kehadiran supply. Inilah yang disebut sebagai market failure atau kegagalan pasar, di mana di dalam konteks tersebut pemerintah tidak boleh meninggalkan orang-orang yang tidak bisa mengakses kebutuhan itu, ya, sehingga pemerintah tetap harus hadir dan menggantikan peran dari pasar untuk menyediakan akses, ya, apapun yang dibutuhkan oleh rakyat itu, walaupun secara ekonomi itu mungkin bisa jadi tidak menguntungkan. Ya, inilah butuhnya atau pentingnya kehadiran negara atau pemerintah di dalam mengatasi apa yang disebut sebagai kegagalan pasar. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, market failure atau kegagalan pasar itu pada intinya adalah situasi di mana pasar tidak selalu dapat memenuhi barang dan jasa yang diinginkan karena
inefisiensi secara ekonomi maupun juga kondisi alamnya yang tidak marketable. Seperti tadi, tidak adanya infrastruktur yang memungkinkan terjadinya interaksi antara supply dan demand. Pemerintah perlu hadir untuk menyediakan infrastruktur itu, apakah jalan, jembatan, atau gedung yang bisa menjadi marketplace bagi interaksi supply dan demand itu. Ada 4 jenis situasi di mana kegagalan pasar itu terjadi, atau situasi di mana supply dan demand itu tidak otomatis berfungsi. Yang pertama itu adalah public goods, ya, atau benda publik, yaitu benda yang pengadaannya dilakukan melalui pembiayaan kolektif untuk digunakan secara kolektif, ya. Benda publik ini digunakan oleh semua orang agar mereka itu bisa berinteraksi, ya, apakah itu seperti tadi saya bilang jalan, jembatan dan seterusnya, itu adalah public goods, termasuk juga supply tenaga listrik dan seterusnya, di mana ini akan sulit mengharapkan sektor swasta untuk berperan. Di dalam konteks itu pasar tidak bisa diharapkan untuk mengatasi masalah, sehingga negara harus hadir menyediakan public goods. Kemudian yang kedua adalah externalities atau efek berantai dari ke pihak lain, dari satu pihak ke pihak lain, bahwa di dalam market itu kadang-kadang terjadi transaksi yang bersifat private, tetapi efeknya itu bisa berpengaruh ke pihak ketiga atau masyarakat secara luas, ya. Misalnya adalah bahwa mobil itu membeli bensin atau bahan bakar itu terjadi interaksi pasar yang bersifat private, ya, ada supply dan demand, orang butuh BBM, lalu ada penjual BBM, berinteraksilah mereka, berjual beli, tetapi kemudian penggunaan dari mobil itu sendiri itu menghasilkan gas buang dan seterusnya, yang akibatnya itu merugikan bagi pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan kedua belah pihak itu, ya. Jadi ada pihak yang dirugikan dari proses interaksi private market dan supply dan demand di sektor private itu. Nah, di dalam konteks ini maka kemudian pemerintah harus hadir untuk melindungi, ya, situasi di mana orang yang mendapatkan getah akibat dari interaksi yang bersifat private itu, padahal mereka tidak menikmati, ya, hasil dari interaksi kedua belah pihak tersebut. Jadi kalau misalnya ada polusi, bagaimana orang yang tidak tahu menahu dari interaksi supply dan demand tiba-tiba dapat asap knalpot, sungai yang tercemar dan seterusnya. Nah, negara hadir untuk mengatasi persoalan berupa externalities seperti ini. Kemudian yang ketiga, kegagalan pasar itu juga berkaitan dengan natural monopoly, yaitu satu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi nilai investasinya sangat tinggi, walaupun nanti setelah investasi pertama, kedua, ketiga itu biasanya ada declining cost, ya. Nah, investasi yang sangat tinggi itu dibutuhkan, dan tapi jelas tidak mungkin bisa menarik untuk kelompok supply, ya, tidak menarik bagi dunia swasta untuk berperan di situ. Misalnya adalah orang itu butuh pelabuhan, ya, jalan tol, atau juga mungkin tenaga listrik, ya, itu tentu investasinya sangat besar dan tidak banyak tentu orang yang atau swasta tertarik untuk berinvestasi sebesar itu untuk jangka yang sangat panjang dengan risiko yang sangat berat. Nah, oleh karenanya manakala tidak ada investasi swasta ada di dalam penyediaan barang yang seperti itu, maka kemudian negara harus hadir mengatasi persoalan akibat ketidakadaan peran dari sektor swasta itu. Yang keempat itu adalah imperfect information. Jadi mekanisme pasar yang fair itu membutuhkan informasi yang sempurna, tidak ada yang ditutup-tutupi, ada transparansi, ya, ada equilibrium of access of information. Nah, oleh karenanya itu pemerintah itu juga perlu memastikan bahwa informasi antara supply dan demand di pihak supply dan demand itu bersifat terbuka, tidak ada yang dimanipulasi dan seterusnya,
Sebab kalau informasi itu dimanipulasi atau ditutup-tutupi, tidak sesuai dengan realita yang ada, tentu akan juga bisa menyebabkan disrupsi di dalam mekanisme pasar dan akibatnya merugikan bagi masyarakat juga secara keseluruhan bagi kehidupan suatu negara. Nah, itu adalah alasan-alasan atau situasi market failure yang membutuhkan kehadiran negara di dalam mengatasi persoalan-persoalan ketidakmampuan pasar mengatasi atau memenuhi kebutuhan hidup yang walaupun dibutuhkan oleh masyarakat tetapi tidak bersifat ekonomis, sehingga negara harus hadir menjalankan perannya. Saya kira itu untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih.